Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan membahas mengenai mungkin di semester ini kita akan mempelajari mengenai kimia klinik 2. Kimia klinik 2 ini membahas mengenai pemeriksaan kimia darah yang nanti akan dibagi dari kimia klinik 3. Nah, untuk di bab atau di semester kali ini pemeriksaan materi gitu ya, materi untuk kimia analitik ini untuk kimia darah ada 6 bab. 6 bab itu yang pertama ada persiapan pemeriksaan kimia darah. Nah, ini berhubungan dengan praanalitik. Yang kedua itu dengan pengenalan alat. Kemudian ada pemeriksaan glukosa darah, ada pemeriksaan lemak darah, dan ada pemeriksaan enzim darah. Nah, dasarnya gini, lab itu kan dia merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang memang dibutuhkan untuk menegakkan diagnosis ya, karena memang kalau analis ini dia tidak boleh mendiagnosa, tapi hanya untuk mendiagnosis suatu hasil pemeriksaan yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh dokter dilihat dari hasil pemeriksaan lab. Kemudian juga di sini untuk fungsi menegakkan diagnosis ini nanti kan berhubungan dengan pemberian pengobatan, kemudian mengevaluasi hasil pengobatan ya selama terapi, kemudian dan beberapa pengambilan keputusan lainnya. Nah, di mana lab itu kan memiliki tanggung jawab yang cukup besar sebagai penunjang medis, apakah itu di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan yang lainnya. Nah, ini kan praanalitik atau misalnya praanalitik dan analitik ini yang akan menentukan nanti bagaimana jaminan mutu labnya itu secara keseluruhan gitu. Makanya memang yang harus kalian perhatikan di kimia klinik ini adalah lebih ke bagaimana tahapan dari mulai praanalitik, analitik, dan pasca analitiknya ya, seperti itu. Kita ketahui bahwa pemeriksaan lab itu terdiri dari serangkaian proses yang saling terkait ya, ada 3 tahap kan, ada praanalitik, analitik, dan pasca analitik. Nah, di tahap praanalitik ini kita ketahui bahwa yang namanya tahap praanalitik ini keseluruhan kegiatan yang dilakukan sebelum sampel dianalisis ya. Tahap praanalitik ini yang pertama ada disebut juga dengan meliputi permintaan pemeriksaan oleh klinis, kemudian ada persiapan pasien, ada pengambilan spesimen, dan ada juga transportasi spesimen ya. Kemudian juga sentrifugasi atau sentrifuge ya, karena memang kimia klinik darah ini berhubungan nanti bagaimana penggunaan antara serum dan plasma gitu ya. Nanti makanya sentrifugasi ini masuk dalam tahapan praanalitik gitu. Nah, tahap praanalitik ini dilakukan untuk menilai kualitas sampel yang akan diperiksa. Kemudian kalau tahap analitik ini nanti kan ada persiapan reagen dan media ataupun alat. Nah, alat yang dimaksud pada tahap analitik ini adalah alat-alat yang digunakan dalam pemeriksaan. Contoh kalau di kimia analitik mungkin lebih ke spektrofotometrinya gitu. Itu lebih ke alatnya, atau misalnya mikroskopnya seperti itu. Itu yang dimaksud alat di tahap analitik ini. Kemudian juga bagaimana cara mempipetnya reagen ya dan sampel, kemudian inkubasi, kemudian
pemeriksaan serta pembahasan hasil. Nah, kemudian di tahap pasca analitik itu nanti ada yang namanya meliputi pencatatan, pelaporan dokumentasi, interpretasi data, kemudian verifikasi ya dan validasi gitu. Nah, kenapa pra-analitik ini sangat diperlukan dalam atau begitu penting, sehingga kan tadi dikatakan bahwa tahap pra-analitik ini kunci keberhasilan sebenarnya untuk melihat kualitas sampel yang diperiksa. Nah, setiap tahap itu ya itu memiliki peluang-peluang kesalahan. Nah, secara hasil penelitian bahwa tahapan pra-analitik ini memberikan kontribusi yang paling besar, itu sekitar 62% ya, terjadi kesalahan. Kemudian kalau di analitik ini dia menyumbang 15 dan di pasca analitik itu ada 23. Makanya kenapa tahapan pra-analitik ini sangat penting di setiap pemeriksaan. Apakah itu nanti persiapan di pemeriksaan mikrobiologi, hematologi, parasitologi. Nah, tahapan pra-analitik ini memiliki peran yang sangat penting gitu ya. Oke. Tadi bahwa yang pertama dalam tahapan pra-analitik ini pemeriksaan biasanya itu ada berdasarkan permintaan gitu ya. Biasanya permintaan itu dia mungkin si lab itu akan bekerja sama dengan dokter tertentu, sehingga kalau misalnya ada beberapa kelainan yang harus diputuskan atau dilihat setelah hasil pemeriksaan lab, biasanya dokter itu akan memberikan sebuah rujukan untuk pemeriksaan ke lab tertentu gitu. Nah, ini salah satu contoh formulirnya. Di sini ada data pasien, nama gitu ya. Kemudian nanti pemeriksaan apa aja yang akan dilakukan ya, seperti itu. Ini saya cuman setengahnya saya masukin dulu, kalau nggak salah ada besar. Nah ini kalau di setiap formulir kan tergantung pemeriksaannya. Misalnya kalau untuk darah gitu ya, apakah dia berupa kimia darah. Kalau di kimia klinik kan itu kimia darah yang diperiksanya ya, seperti itu. Kemudian setelah adanya proses permintaan ya, atau misalnya berupa rujukan dari dokter tertentu, maka itu juga berkaitan dengan nanti bagaimana persiapan pemeriksaan kimia darah, yaitu pertama itu persiapan pasiennya itu sendiri ya, bagaimana persiapan pasiennya. Nah, yang pertama tahap awal itu adalah menginformasikan dan memberikan arahan apa yang harus diperhatikan dan akan dilakukan sesuai dengan jenis pemeriksaannya. Apakah si pasien tersebut dia perlu puasa atau tidak, berikan juga penjelasan atau tujuan berpuasa. Kemudian harus mencatat kondisi-kondisi penting seperti olahraga, aktivitas apa yang sering dilakukan, atau misalnya obat adakah yang diminum misalnya secara rutin gitu ya. Kalau kayak penderita diabetes kan otomatis dia misalnya harus meminum obat anti diabetes dalam bertahap, atau yang menderita atau yang sedang mengalami terapi TBC itu kan ada obat yang rutin dikonsumsi setiap harinya atau setiap minggunya. Kemudian juga riwayat sakit yang diderita. Nah, persiapan pasien ini sangat perlu karena memang di sini juga dia berkontribusi besar untuk hasil kualitas pemeriksaannya. Ya, jangan sampai misalnya ada pasien yang diharuskan berpuasa itu kecolongan gitu ya. Nah, itu kan nantinya akhirnya akan mengganggu seperti itu ya, akan mengganggu hasil pemeriksaannya. Nah,
Identifikasi pasien itu yang harus nanti dilakukan. Misalnya kalau dilihat dari formulir, kalian harus melihat juga bagaimana cara mengidentifikasi pasiennya. Itu dilihat dari kalau di formulir itu nanti kan ada nama lengkap pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor identitas pasien, tanggal pengambilan sampel, inisial plebotomis ya, atau yang petugas pengambil darahnya, nama dokter yang meminta. Biasanya ini di formulir rujukan atau permintaan, di form permintaan. Kemudian juga ada keterangan tambahan ya, konsumsi obat tertentu dan diagnosa penyakit. Kemudian kalau dia pasien berupa pasien rawat inap, itu dimasukkan nomor kamar pasiennya. Nah, ini tadi ya yang formulir itu. Kemudian di persiapan pasien, setelah misalnya tadi mencatat berbagai komponen yang ada di formulirnya, selanjutnya adalah tugas plebotomis. Nah, tugas plebotomis ini yang harus benar-benar diketahui ya. Artinya apa? Harus mengetahui area-area mana saja yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan untuk diambil sampel darah. Kalau secara normalnya plebotomi itu kan mengambil di vena cavity ya, tapi ada keadaan di mana seorang pasien apabila dia berupa pasien rawat inap, ada keadaan-keadaan yang memang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Nah, ini pengambilan sampel areanya harus di mana saja. Yang pertama, pengambilan darah itu harus dilakukan pada tempat yang tepat dan jangan sampai terjadi hemolisis atau kontaminasi ya. Tahapan praanalitik ini, nah ini terutama pada saat pengambilan sampel, ini kan kita pasti dilakukan masih manual ya, masih manual gitu ya untuk pengambilan darah gitu. Sampai saat ini masih manual gitu kan. Ada yang menggunakan siring atau jarum suntik gitu ya, siring atau ada juga yang menggunakan holder ya gitu. Tahap praanalitik ini umumnya masih dilakukan tadi secara manual, sehingga memang memberikan kontribusi kesalahan terbesar terutama pada saat plebotominya, pengambilan sampel darahnya itu. Nah, salah satu kesalahan praanalitik yaitu sampel itu terjadinya hemolisis gitu. Nah, hemolisis itu apa? Hemolisis itu adalah gangguan pada membran eritrosit dan menghasilkan lepasnya hemoglobin. Jadi di dalam serum itu akan kelihatan buktinya itu bahwa hemolisis itu di mana konsentrasi hemoglobinnya itu lebih dari 0,02 gram per desiliter. Jadi harusnya kalau yang yang si sampel darah itu tidak hemolisis, itu hemoglobinnya kurang dari 0,02 gram per desiliter. Nah, apa penyebab dari hemolisis? Secara in vitro itu di dalam jaringan tubuh ya, itu disebabkan karena satu teknik pengambilan yang tidak tepat, seperti penusukan yang terus berulang, penusukan pada kulit yang masih basah dengan alkohol, penarikan squid yang terlalu cepat, kemudian yang dimana penusukan pada kulit yang masih basah, penarikan squid yang terlalu cepat ini biasanya terjadi pada jarum suntik yang kecil gitu ya. Kemudian apalagi penyebab hemolisis lainnya itu seperti penanganan sampel yang salah ya. Misalnya pada saat menghomogenisasi, yaitu terlalu kuat, yaitu pada saat sentrifugasi itu terlalu kuat. Homogenisasi itu pengocokan itu terlalu kuat ya, serta teknik pengiriman sampel yang tidak tepat gitu. Kalau hemolisis secara in vivo, artinya hemolisis itu kan in vivo itu si sampel darahnya sudah diambil, jadi sudah ada di tabung. Nah, ada kemungkinan itu
maaf, kalau in vivo kebalik. Kalau tadi in vitro itu di luar jaringan, in vivo itu di dalam jaringan. Maaf. In vivo ini terjadi di dalam jaringan, dimana kalau terjadi di dalam jaringan in vivo itu disebabkan karena adanya infeksi di dalam tubuh atau zat beracun gitu ya, kemudian reaksi dari transfusi, dan juga ada kemungkinan dari anemia yang bersifat hemolitik gitu ya. Nah, jadi hemolisis ini apa sih pengaruhnya untuk pengambilan sampel untuk pemeriksaan kimia klinik darah ini? Jadi adanya hemoglobin di dalam sampel darah itu atau komponen intraseluler eritrosit lainnya itu justru dia akan menyebabkan hasil yang tidak akurat gitu, sehingga nanti pada serumnya itu mengganggu. Jadi eritrosit ini kan, eritrosit itu tidak boleh terakumulasi di serum, sehingga eritrosit ini pada saat dibaca oleh spektro itu justru dia akan mengganggu penyerapan cahaya yang melewati spesimen. Nah itu makanya hemolisis ini yang harus dihindari seperti itu ya. Kemudian yang kedua, apabila jaringan jika mengambil darah dari vena plebotomi, jangan dilakukan pada di atas infus atau misalnya bagian yang hematum atau misalnya di bagian area mastektomi. Mastektomi itu apa? Mastektomi itu misalnya gini, ada seorang pasien yang sudah dilakukan pengambilan jaringan di bagian payudara kiri, maka untuk pengambilan plebotomi venanya itu harus dilakukan di bagian vena tangan kanan gitu. Jadi karena kan payudara bagian kanan itu dia tidak mengalami mastektomi atau pengambilan jaringan. Nah, bagaimana kalau semuanya memang tidak bisa diambil? Misalnya ada mastektomi juga, ada hematum juga, kemudian kanan kiri itu sudah diambil darahnya. Kalau misalnya semuanya sudah memang tidak bisa dilakukan, nah sebelum ke pengambilan ada juga yang menggunakan di arteri gitu ya. Nah misalnya ada yang bagian infus. Misalnya infus itu yang kanan kan, yang kanan itu kan misalnya vena yang kanannya itu masih belum diambil tapi ada infusnya. Nah pilihan terberatnya adalah jadi si infusnya ini dia dilepas dulu sekitar beberapa menit ya, 3 menit dulu, tunggu dulu. Nah itu baru boleh diambil. Itu yang kalau terlalu urgent banget seperti itu. Tapi sebenarnya memang tidak boleh, tapi kalau memang sudah tidak ada jalan lain lagi ya terpaksa bisa dilakukan untuk yang bagian infus yang sudah diinfus, tapi dengan catatan infus dibiarkan dulu beberapa saat atau beberapa menit gitu. Kemudian pengambilan area itu boleh misalnya di bagian perifer ya, dengan catatan jangan menusuk jari atau tumit yang memar, dingin, misalnya dingin karena pengaruh dari obat gitu ya, tidak atau misalnya dia mengalami kelainan seperti alergi, itu tidak boleh. Kemudian bagian perifer yang bengkak seperti itu ya, dan juga tidak boleh diambil bagian dari yang perifer yang siatonik gitu ya. Nah, apa itu daerah perifer yang siatonik ini? Itu satu keadaan yang dimana sianotik ya. Sianotik ini suatu keadaan pada perifer akibat penyakit bawaan, itu adanya penyakit jantung gitu. Jadi kelainan pada organ jantung itu tidak boleh seperti itu tidak boleh diambil. Makanya harus ditanyakan dulu riwayatnya
ya. Yang cyanotic itu yang dia gagal jantung biasanya. Oke, tempat pengambilan darah yang harus dihindari tadi itu ya, area mastektomi, udem atau edema namanya. Ada yang edema itu ada yang bilang udem, ada yang bilang edemanya gitu. Jadi tergantung referensi atau tergantung sih, misalnya ada pembicara gitu ya, bisa edema atau udem gitu ya. Area mastektomi, ini tadi saya bilang bahwa area mastektomi ini bagian yang diambil jaringannya terutama pada bagian payudara. Kalau misalnya tadi yang habis dioperasi atau yang mengalami mastektominya itu adalah payudara sebelah kiri, maka yang untuk plebotominya itu harus yang vena cubiti yang kanan gitu ya. Kenapa? Karena untuk menghindari infeksi ya atau penumpukan cairan di bagian yang mengalami mastektomi. Udem juga itu apalagi tidak boleh ya. Edema itu apa? Adanya kumpulan cairan tubuh. Udem itu kayak apa ya? Ada cairan tubuh gitu ya, kayak bengkak, memar, atau ya adanya cairan tubuh seperti itu ya. Jadi kayak apa ya, udem itu nama lainnya itu adanya cairan seperti itu. Contoh kayak apa ya? Contoh pada ini paru-paru gitu ya, itu kan ada akumulasi cairan, biasanya bisa dialami di bagian paru-paru gitu. Jadi kalau udem itu kondisi bengkak, sebenarnya bengkak tapi penyebabnya adalah cairan. Kemudian jalur pena yang terpasang infus ini, kalau jika terpaksa ya lakukan pengambilan darah dengan distal begitu ya tadi. Kalau memang susah teuing misalnya sudah nggak ada jalan lagi ya lakukan dengan cara distal. Oke, nah ini yang harus kalian ketahui adalah wadah atau tabung vakum ya. Tabung vakum ini yang harus kalian pahami atau ketahui gitu ya. Ada beberapa tabung vakum, tabung khusus untuk sampel darah, tabung vakum tutup gitu, tabung vakum tutup atau yang namanya juga disebut vakutainer gitu atau tabung vakum berdasarkan rekomendasi NCCLS atau National Committee on Clinical Laboratory Standard. Yang pertama ini ada tabung vakutainer bertutup merah. Ini biasanya untuk serum. Kemudian di mana tabung vakum merah ini dia clot activator. Jadi untuk serum di mana yang merah ini dia tidak ada antikoagulan. Nah, kalian harus ketahui ini, yang harus diketahui adalah mungkin nanti untuk antikoagulan dibahas di belakangan. Nah, ini tabung vakum dulu ini sebelum ke antikoagulan ya. Jadi gini, atau sekalian aja lah gitu ya. Oke, sekalian aja saya jelasin. Mungkin nih yang di sebelumnya di pengantar lab medik sudah ya mengenai antikoagulan. Di mana antikoagulan ini itu suatu senyawa zat untuk menghindari terjadinya penggumpalan pada sampel darah ya. Jadi itu digunakan antikoagulan gitu. Seperti itu. Golongan obat dia sebenarnya untuk menghambat pembekuan darah gitu ya. Antikoagulan itu obat ya, menghambat pembekuan darah. Kalau untuk merah, tabung vakum atau tabung vakutainer merah ini dia tidak ada antikoagulannya karena dia reagennya berupa clot activator saja ya untuk serum. Kemudian ada EDTA. Ini tabung vakum yang berwarna ungu. Itu ada dua jenis, ada EDTA jenis K2 atau dikalium, ada EDTA K3 itu trikalium ya, seperti itu. Kemudian ada antikoagulan sodium sitrat, ini yang berwarna biru ya, biru muda gitu ya. Kemudian yang hijau ini untuk plasma ya, dia antikoagulan, dia memiliki antikoagulan yaitu L-heparin ya. Ini L-heparin, biasanya L-heparin biasanya untuk pemeriksaan
enzim di hati gitu, atau seperti itu ya. Kemudian ada yang berwarna kuning, ini clot activator juga ya. Kemudian ada yang ini hijau juga sama ini, tapi kalau untuk yang hijau muda ini dia plasma, ini dimana L-heparin ini dia tidak dengan gel gitu ya. Nah kemudian ini yang warna abu, nah ini warna abu itu untuk pemeriksaan glukosa, dimana dia antikoagulannya itu dia berupa potasium oksalat dan sodium atau juga sodium klorida. Tapi kebanyakan memang biasanya untuk kimia darah mereka kadang untuk cari aman yaitu pakai yang ungu, yaitu dengan menggunakan EDTA, bisa K2 atau K3 gitu ya. Nah sebelumnya sudah dibahas perbedaan EDTA K2 dan K3, mungkin masih ingat ya, apa namanya tuh jenis EDTA-nya gitu ya. Nah kalau EDTA K2 itu sebenarnya berbentuknya itu serbuk ya untuk K2 ini ya. Kalau untuk K3 dia berbentuk cair. Nah seperti itu. Nah perbedaannya yang itu saja sih sebenarnya mah, jenisnya saja. Kalau yang di kalium itu dia berupa serbuk, kalau trikalium dia berupa cairan gitu. Tapi gini, ada perbedaan klinisnya. Ini ya, ada perbedaan klinisnya. Itu berdasarkan tadi NCCLS. Tadi kan yang direkomendasikan gitu ya. Yang direkomendasikan K2 EDTA sebagai antikoagulan. Biasanya ini untuk pemeriksaan menghitung sel darah dan ukuran. Ya. Kenapa? Untuk K3 EDTA nih ya. Kalau misalnya untuk pemeriksaan hematologi contohnya ya, K3 EDTA ini justru akan membuat atau lebih banyak penyusutan red blood cell-nya ya. Jadi sel darahnya itu sel darah merah. Nah mohon maaf tadi terpotong, jadi ini ada dua ya. Saya ulangi lagi. Jadi untuk K3 ya, K3 ini apa sih contohnya, ada kekurangan dan kelebihan. Ada kekurangan kelebihan ya. Untuk K3 EDTA ini dia menyebabkan penyusutan sel darah merah ya. Jadi kalau misalnya dengan meningkatnya konsentrasi EDTA ya, maka sel darah merah ini akan mengalami penyusutan gitu ya. Kemudian K3 EDTA justru itu akan meningkatkan volume sel. Berapa? Dalam 4 jam itu volume sel itu bisa meningkat 1,6%. Seperti itu ya. Kemudian kalau K3 EDTA itu kan dia tadi dikatakan dia berupa cairan. Karena itu justru berupa cairan itu dia akan mengakibatkan penurunan jumlah sampel gitu ya. Jadi ada beberapa alasan kenapa memang yang disarankan itu lebih ke K2 EDTA seperti itu ya. Gitu ya. Dan ada beberapa jenis alasan lainnya seperti itu ya. Oke, kemudian nah ini tabung vakum itu juga harus dipahami. Nah ini jadi, nah biasanya kadang apakah sama? Tidak, tabung vakum setiap vendor biasanya berbeda ya. Setiap vendor bedanya di mana? Biasanya ungunya itu jenis ungunya berbeda. Tapi kalau yang ungu tetap semua ungu itu pasti antikoagulannya adalah EDTA. Abu juga ya, pasti dia berupa untuk apa namanya itu, yang abu itu pasti potasium oksalat atau sodium klorida. Kalau hijau udah otomatis dia Li heparin seperti itu. Merah
kadang merahnya juga agak berbeda ya, konsentrasi atau misalnya kepekatan merah vendor satu atau vendor yang lainnya seperti itu ya. Cuman kalau nama jenis warnanya sama ya berarti fungsinya pun sama ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih cara yang baik pada saat kita bertemu gitu ya, bertemu dengan seorang pasien pemeriksaan gitu. Bagaimana tindakan yang harus kita lakukan gitu, seperti apa komunikasi. Nah, di sini biasanya kualitas suatu lab ini satu, selain tergantung dari tahapan 3 tadi seperti pra-analitik, analitik, pasca analitik, satu bagaimana dengan manajemen komunikasinya ya. Komunikasinya yang baik itu akan memberikan nilai plus yang cukup baik gitu. Artinya bahwa komunikasi di sini juga penentu kualitas dari lab tersebut. Misalnya berikan salam kepada pasien, selamat pagi Bu, apa gitu, selamat sore atau selamat siang, seperti itu. Gunakan bahasa-bahasa yang memang tidak terlalu kaku, tidak juga terlalu banyak ngobrol atau tidak terlalu banyak juga berbicara gitu ya, seperti itu. Nah, ini komunikasi juga ada sebenarnya, ada khusus komunikasi yang baik bagaimana dengan pasien, seperti itu. Jangan sampai misalnya pada saat dilakukannya plebotomi itu si pasien itu tegang ya. Bagaimana cara komunikasi yang baik? Satu hal yang harus kalian ketahui bahwa tidak boleh berbohong kepada pasien. Contohnya pada saat plebotomi ditanya teh atau Mas sakit nggak? Oh enggak sakit. Itu tidak boleh seperti itu. Tapi berikan suatu penjelasan yang apa ya, membuat nyaman. Contohnya sakit tapi cuma sedikit ya Bu, terus dialihkan, misalnya dialihkan ke komunikasi yang lain. Dialihkannya seperti apa? Contoh dialihkannya itu misalnya ibu nanya alamat atau misalnya nanya keluarga, ya sedikit saja. Ada percakapan kecil yang membuat atau yang bisa mengalihkan si pasien tersebut tidak nyaman pada saat dilakukan pengambilan atau pada saat plebotomi gitu ya. Kemudian terangkan verifikasi, pastikan identitas pasien. Nah, ini pada saat memverifikasi identitas pasien, minta saja KTP-nya. Diminta KTP-nya disamakan dengan yang diformulir, seperti itu. Harus selalu minta KTP karena nanti gini, banyak kesalahan yang terjadi kalau kita meminta si keluarga pasien tersebut itu menuliskan nama ya. Contoh kayak nama saya, misalnya nama saya itu kan Ella, bisa aja si keluarga itu menuliskan di KTP L-nya 1, si keluarga pasien menuliskan L-nya 2. Itu akan bermasalah pada saat pengambilan hasil gitu ya. Jadi dipastikan pada saat mengisi identitas pasien mintai KTP-nya, KTP si keluarga, dan terutama untuk mengisi nama pasien itu minta KTP-nya, seperti itu. Kemudian tadi terangkan kepada pasien tentang prosedur yang akan dilaksanakan. Terangkan prosedurnya harus seperti apa dulu tadi, apakah harus diharuskan puasa dulu terlebih dahulu ya. Kemudian tanyakan kepada pasien apakah persiapan pemeriksaan sudah dilaksanakan apa belum ya. Dikonfirmasi sudah puasa atau tidak puasanya, minum terakhir jam berapa Bapak Ibu, atau kalau minum itu tidak masalah, tapi jangan juga terlalu banyak. Puasa yang dimaksud di sini adalah puasa dari makan ya, puasa dari makanan. Kalau minum bagaimana? Itu masih diperbolehkan, dengan catatan bukan minuman larutan. Tidak boleh juga minum misalnya beli teh kotak 2 gitu ya, atau misalnya minum susu, tidak. Puasa yang dimaksud di sini itu adalah kecuali air minum, puasa makanan, puasa dari larutan minuman terutama, seperti itu ya, seperti itu. Biasakan pada saat kalian melakukan pemeriksaan, apakah itu pemeriksaan urin, feses, darah, harus ada kewaspadaan. Anggap semua sampel itu adalah infeksius ya. Jadi harus selalu menggunakan mohon maaf tadi ada gangguan sedikit ya tadi. Jadi biasakan untuk selalu prefer misalnya menggunakan sarung tangan, masker, seperti itu, apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini ya, seperti itu. Jadi
persiapan pasien, persiapan si plebotomisnya, terutama di K3-nya. Nah, K3 ini dilaksanakannya di mana? Apakah di tahap pra-analitik, analitik atau di pasca? K3 itu dilaksanakan pada saat proses analitik. Itu K3 ya. K3 ini sebenarnya kalau di literatur itu berdasarkan aturan K3 itu ada di sudah dilakukannya itu di proses analitik K3-nya itu seperti itu ya. Karena K3 itu itu sebenarnya gini, kalau di plebotomi untuk plebotomi pun itu tetap harus K3 juga harus tetap dilaksanakan. Jadi sebenarnya di tahapan analitik itu sudah mulai ya. Di tahapan pra-analitik itu sudah mulai harus melaksanakan K3 seperti itu. Nah, ini kemudian bagaimana pemakaian bendungan torniket. Nah, ini mungkin sudah dijelaskan di materi hematologi ya, mungkin sama Pak Ali juga. Ini saya hanya mereview saja bahwa penggunaan torniket ini justru jangan terlalu lama ya, tidak boleh lebih dari 3 menit. Justru ini akan menurunkan atau meningkatkan zat tertentu atau analit tertentu seperti itu ya. Tadi ini ya sampel hemolisis tadi sudah dibahas di awal, penyebabnya seperti apa, peristiwa pecahnya eritrosit sehingga isi kandungan dari eritrosit ini tumpah keluar ya. Jadi harusnya kan biasanya serum itu, kalau serum yang trigliseridnya rendah itu warnanya seperti kuning bening ya. Ini penyebabnya apa? Misalnya menarik darah terlalu cepat dengan spuit gitu, seperti itu dan lainnya. Tadi sudah dijelaskan di awal. Nah ini mana yang hemolisis? Nih, yang hemolisis itu ini, yang yes, dia hemolisis. Ya, seperti itu. Oke. Teknik memperoleh serum dan plasma. Nah, ini dengan cara apa? Dengan cara disentrifugasi. Apa itu serum? Serum itu adalah bagian cair darah yang berwarna kuning dan sudah tidak mengandung fibrinogen. Kalau plasma kebalikannya, dia bagian dari darah ya yang masih mengandung fibrinogen seperti itu. Nah, ini teknik pengumpulan untuk plebotominya apa? Lakukan vena puncture, kemudian masukkan darah ke dalam tabung. Ya mungkin kalian sudah paham ya untuk plebotominya. Nanti kemudian kalau sudah didapat sampel darahnya, biarkan selama 15 menit agar fibrin terbentuk keseluruhan. Putar darah dengan sentrifugasi ya. Serum bagian atas dipisahkan dari bagian padatnya ya, seperti itu. Ini kalau pengumpulan plasma seperti ini ya. Nah ini ya, ini serum biasanya kalau untuk membuat untuk pengambilan plasma ini kalian mungkin sudah ya diajarkan di hematologi ya, atau kalau belum ini saya bahas lagi nih di sini. Kalau plasma masih mengandung fibrinogen. Nah, bagaimana cara mengambil plasma? Siapkan tabung yang berisi antikoagulan ya. Boleh tabung vakum apa aja, contohnya tabung sampel darah yang ada di tabung vakum ungu misalnya. Lakukan misalnya tabung ungu gitu ya. Kalau tabung ungu kan sudah ada antikoagulannya yaitu EDTA K2. Lakukan vena puncture, masukkan darah ke dalam tabung tersebut, putar darah dengan sentrifugasi. Bagian atas plasma dapat langsung dipisahkan. Pemisahan sebaiknya dilakukan segera mungkin seperti itu ya. Nanti mungkin dipraktekkan pada saat kimia klinik, praktikum kimia klinik. Nah, bagaimana penanganan sampel? Nah, setelah sampel didapat, ini
kan tadi plasma atau serum ini harus segera dipisahkan. Paling lama berapa? Paling lambat itu 2 jam sejak pengambilan gitu, supaya penundaan ini akan kalau terlalu lama itu akan menyebabkan lisis dan nanti ujung-ujungnya hemolisis gitu. Kemudian sistem transportasi, kesalahan penanganan juga ini mempengaruhi. Biasanya kalau misalnya di labnya itu belum lengkap alatnya, itu kan berarti kan harus dirujuk ke lab yang lebih lengkap. Nah ini bagaimana cara packingnya itu ya, yang pasti di packing jangan sampai si sampel darahnya itu tumpah kemudian dimasukkan ke dalam cool box. Biasanya box yang memang suhunya sudah ditentukan, sudah ditentukan untuk menjaga si sampel tersebut supaya tidak rusak. Nah, ini menurut WHO ada kadang kondisi di mana lab itu boleh menolak sampel. Yang pertama, identitas pasien tidak jelas, jumlah sampel kurang, sampel ditampung dalam wadah yang tidak sesuai, penyimpanan sampel tidak sesuai, sampel rusak atau hemolisis dan membeku. Faktor pasien juga ini ada ya, seperti variasi fisiologisnya, patologi pasiennya. Kalau dilihat dari variasi fisiologisnya, ini misalnya perubahan posisi pengambilan darah, yang tadinya dia misalnya tiduran, kok berubah jadi duduk gitu, itu tidak boleh ya, seperti itu. Terlalu berbaring terlalu lama gitu kan, olahraga, aktivitas dan lainnya. Kalau variasi patologis itu kondisi pasien dalam keadaan sakit itu ya. Nah ini alat yang digunakan untuk pemeriksaan kimia klinik, ada spektro ya, kemudian ada ini nanti jenis-jenis ini bagiannya, dan mikropipet ya, seperti itu. Nah itu mungkin untuk praanalitiknya, pengenalannya. Yang harus disiapkan ya. Oke, nanti kita lanjut di video selanjutnya. Itu nanti saya bukakan ada KMK atau PMK, Peraturan Menteri Kesehatan mengenai kimia klinik ya. Nah, ini ada KMK, ini nomor 1792. Ini di sini dijelaskan mengenai pedoman pemeriksaan kimia klinik. Jadi sudah diatur ya oleh Menteri Kesehatan mengenai apa namanya itu pemeriksaan kimia klinik ya. Nah ini nanti kalian silahkan dibaca. Nah, apa saja yang ada di sini ya. Sebenarnya penjelasan dari di sini ya, penjelasan. Oke. Nah, ini di sini ada mengenai tujuan utama ya, tujuan utama pemeriksaan kimia klinik apa ya, tujuan khusus. Nah, di sini ada beberapa istilah-istilah. Mungkin ini dulu sudah dijelaskan ya di pengantar atau di pengetahuan media regensia, seperti istilah adanya akurasi, antikoagulan. Antikoagulan itu adalah zat yang mencegah pembekuan darah. Kemudian ada apa itu bahan kontrol, detektor, kalibrator ya. Kit insert itu petunjuk atau keterangan operasional suatu produk regen. Kuvet, kemudian linearitas, matrik, ada nilai kritis ya, atau ada nilai rujukan, ada PME, pemantapan multi internal, dan ada PMI, ada plasma, presisi dan lainnya gitu ya. Serum di sini juga ada. Nah, di sini juga dijelaskan praanalitik. Kalau praanalitik yang harus disiapkan apa saja berdasarkan KMK ini adalah alat. Apa saja? Yang pertama ada centrifuge, karena di sini kan fungsinya nanti untuk memisahkan antara serum dan plasma. Ada prinsip kerjanya. Prinsip kerja dari sentrifugasi itu adalah melawan gaya tarik bumi atau gravitasi. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini ada jenis-jenis sentrifugasi. Biasanya setiap rumah sakit itu jenis sentrifugasinya beda-beda gitu ya. Kemudian juga ini ada bagaimana penggunaan cara yang benarnya ini ya. Ini di sini sudah dijelaskan di KMK nomor 1792 ini. Pipet, ini ada pipet volumetrik yang digunakan, ada mikropipet, ada pipet serologis gitu ya. Seperti itu.
spektrofotometer atau spektrofotometri ya kan. Prinsipnya adalah pembacaan dengan menggunakan panjang gelombang kalau penyerapan cahaya pada panjang gelombang tertentu. Makanya nanti pada saat pemeriksaan glukosa itu panjang gelombang yang diukur atau yang digunakan itu akan berbeda dengan pemeriksaan kreatinin darah atau misalnya pemeriksaan enzim darah, itu akan berbeda karena setiap sampel yang ada di dalam darah, zat analitnya itu dia akan menyerap pada panjang gelombang yang berbeda. Makanya tadi sampel darah itu tidak boleh mengalami hemolisis gitu ya. Oke, saya ingin cari ke ini tadi kan kuvet sudah ya, saya ingin ke praanalitik, lebih ke persiapan pasiennya. Nah, kemudian di sini juga ada VOCT ya. Apa itu VOCT? Biasanya ini digunakan untuk pasien rawat inap. Jadi ada pasien yang dia itu tidak bisa atau terkendala, misalnya karena pasien koma ya, pasien yang di ICU, dia diharuskan diam di ruangan, tidak boleh kemana-mana. Tapi misalnya dia diharuskan pemeriksaan lab, maka menggunakan alat, jadi kayak semacam alat otomatis gitu ya. Biasanya ini pasien dengan nyeri dada, perawatan intensif ya. Biasanya untuk pemeriksaan apa aja ini VOCT? Kayak glukosa, asam urat, kolesterol, trigliserid, laktat, elektrolit, AGD, bikarbonat, magnesium, bilirubin, ureum, dan HCG ya. Dia berupa alat otomatis yang bisa dibawa gitu ya, yang bisa dipindah dari suatu ruangan ke ruangan yang lainnya gitu. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya, nanti silakan dibaca ya. Nah, ini. Kemudian di sini juga dijelaskan bagaimana cara perawatan alat ya, seperti itu. Sudah lengkap sebenarnya di KMK ini ya. Nah, ini tadi kemudian juga regen, jenis regen itu harus tahu ya. Kenapa regen? Harus dipelajari lagi. Karena regen itu kan berhubungan dengan kit pemeriksaan. Kimia darah walaupun dengan menggunakan spektro, tetap dia harus dilarutkan dulu pada regen. Ya, jadi ada kit regennya. Misalnya untuk pemeriksaan glukosa, apakah langsung darah dimasukin kemudian ke alat spektronya? Tidak. Dia harus dilarutkan dulu satu, misalnya dengan larutan standarnya gitu ya, atau dengan regen tertentunya gitu ya. Kemudian ada bahan kontrol ya. Ada bahan standar gitu. Nah, tadi kit insert. Nah, ini adalah kit insert ini panduan untuk pemeriksaan. Biasanya kalau kita beli suatu regen, itu di dalamnya sudah ada kitnya. Jadi cara pemakaiannya seperti apa gitu. Nah, ini spesimen ya. Untuk persiapan pasien ini secara umum, ini yang saya harus terangkan. Persiapan pasien untuk pengambilan spesimen pada keadaan basal. Nah, ini biasanya baru pertama kali pemeriksaan gitu. Nah, pasien misalnya kalau diharuskan dia berpuasa, biasanya ada puasa 8 sampai 12 jam gitu. Kemudian yang kedua, pengambilan spesimen baiknya dilakukan pagi hari, iya, supaya tidak mengganggu zat analit yang akan diperiksa gitu ya. Contoh ini pemeriksaan yang perlu puasa, ini pemeriksaan glukosa misalnya 10 sampai 12 jam, TTG atau tes toleransi glukosa 10 sampai 12 jam, glukosa kurva harian 10 sampai 12 jam, trigliserid 12 jam, asam urat 10 sampai 12 jam, insulin 8 jam, dan lainnya gitu ya. Kemudian menghindari obat-obatan sebelum spesimen diambil ya. Biasanya berapa lama? Itu sekitar tidak minum obat selama 24 jam sebelum pengambilan spesimen gitu ya. Tapi apabila tidak memungkinkan, contoh kadang ada pasien di sini dikatakan ada pasien yang diabetes, dia kan harus mengkonsumsi obat anti diabetes, maka harus diinformasikan dulu gitu ya kepada petugas labnya supaya dijadikan catatan. Misalnya untuk pemeriksaan, sebelum pemeriksaan gula 2 jam, PP harus minum dulu si pasiennya obat anti diabetes gitu. Menghindari aktivitas fisik olahraga sebelum spesimen diambil.
Maksudnya gimana Bu ini aktivitas fisiknya? Aktivitas fisik yang dimaksud di sini itu adalah contoh tidak lari maraton, tidak fitness gitu ya. Tapi bagaimana kalau misalnya duduk, kemudian jalan ke depan rumah, atau misalnya jalan nonton TV, itu tidak masalah. Atau cuci piringnya misalnya 2 atau 3, tidak terlalu banyak, itu tidak masalah gitu ya. Seperti itu. Jadi yang tidak diperbolehkan itu yang kalau olahraga fisik seperti maraton, loncat tali, lompat tali gitu ya, itu tidak boleh. Memperhatikan posisi tubuh gitu ya. Ini pasien itu harus tenang pada saat melakukan pengambilan sampel darah. Duduk senyaman mungkin, seperti itu ya. Variasi diurnal. Nah, variasi diurnal ini kadang seperti ini kondisi tubuh. Variasi diurnal ini perubahan kadar analit sepanjang hari. Ini biasanya ada pasien yang misalnya dia mengalami alergi kah ya, atau tiba-tiba dia panas. Nah, itu kan akan mempengaruhi zat analit yang diperiksa, maka itu harus diperhatikan. Contoh misalnya pagi-pagi kalian mau diperiksa, tapi tiba-tiba kalian alergi atau misalnya mengalami kedinginan gitu. Itu juga harus dijelaskan pada saat pemeriksaan. Kemudian tadi faktor pada pasien yang mempengaruhi hasil pemeriksaan, diet, puasa tadi ya. Harus benar-benar, makanya kenapa sih tenaga ATLM itu harus memastikan apakah si pasiennya itu dia puasa atau tidak. Tanya, kalau misalnya puasa atau tidak puasa. Kemudian kalian buat pertanyaan untuk mengecohkan supaya tidak terjadi kebohongan. Jam berapa Bapak Ibu makan terakhir? Oh, tadi jam ya. Mohon maaf tadi terpotong ya. Untuk yang pembahasan puasa tadi ya. Ya, jadi pada saat si pasien tersebut dia harus berpuasa, maka harus dipastikan kembali pada saat akan melakukan pemeriksaan itu harus dipastikan, dikonfirmasi benar atau tidak puasa ya, seperti itu tadi ya. Nah, selanjutnya adalah apa yang harus diperhatikan, faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan itu adalah obat-obatan, karena obat-obatan juga ini bisa mempengaruhi analit yang akan diperiksa. Sebagai contoh, obat-obatan itu bisa mempengaruhi enzim-enzim yang akan diperiksa. Contoh ada enzim kreatinin kinase ya, kemudian ada enzim LDH, justru itu dia akan meningkat karena kan dia pada saat ada obat tertentu gitu ya masuk secara intramuskular, maka beberapa enzim itu akan meningkat sehingga akan menyebabkan positif palsu gitu ya. Nah, obat-obatan apa saja yang bisa mempengaruhi hasil pemeriksaan? Di sini ada diuretik. Diuretik ini artinya obat yang membuat pengeluaran urin itu lebih banyak atau lebih sering, bukan lebih banyak, lebih sering gitu ya. Jadi nama lainnya apa ya, beser mungkin ya, pipis lagi seperti itu. Nah, diuretik ini hampir semua obat itu dia diuretik gitu ya. Hampir semua obat, hampir seluruh pemeriksaan itu kalau obatnya jenisnya diuretik itu akan menyebabkan enzim meningkat ya, atau terjadinya atau karena terjadi hemokonsentrasi ya, terutama pada pemeriksaan cairan-cairan tubuh atau elektrolit tubuh. Yang kedua ada kafein. Kafein ini sama seperti diuretik, jadi kafein ini bisa menimbulkan pengeluaran urin itu lebih sering atau lebih ya. Kemudian tiazid ini adalah obat yang mempengaruhi seperti pemeriksaan glukosa darah, TTG, ureum darah ya. Pil KB, nah ini bisa mempengaruhi kadar hormon, terutama hormon apa? Hormon reproduksi ya. Morfin itu bisa mempengaruhi pemeriksaan SGPT, SGOT ya, enzim di hati. Fenobarbital ini pemeriksaan mempengaruhi enzim gamma GT ya. Kemudian obat anti diabetes ini mempengaruhi pemeriksaan glukosa darah dan juga glukosa urin. Kemudian obat kortikosteroid ini mempengaruhi pemeriksaan tes toleransi glukosa gitu ya. Kemudian apa lagi yang bisa, atau faktor lain yang bisa mempengaruhi asam juga, itu bisa meningkatkan kadar asam lemak, epinefrin juga meningkat, aldosteron, kortisol seperti itu ya. Tapi dia juga mempengaruhi perubahan lambat pada seperti vitamin, logam berat. Alkohol juga sama. Ini alkohol justru dia akan menyebabkan perubahan cepat
dan juga lambat pada analit tertentu. Kalau misalnya peningkatan ini terjadi pada glukosa, asam laktat, asam urat gitu ya. Kemudian enzim-enzim seperti AST, ALT, kemudian trigliserid itu justru lambat peningkatannya seperti itu selama 2 sampai 4 jam. Aktivitas fisik tadi ya, contoh kreatinin kinase. Kalau misalnya kreatinin kinase itu kan ada enzim yang ada di otot, sehingga kalau misalnya terjadi peningkatan aktivitas, misalnya kita senam dulu, jogging dulu, justru kreatinin kinasenya justru dia akan meningkat, dan beberapa enzim lainnya juga. Ketinggian dan attitude. Nah, ketinggian ini apa? Biasanya pemeriksaan, kalau yang terjadi pemeriksaan di daratan rendah dan dataran tinggi itu akan berbeda ya, karena berhubungan dengan pengaruh dari lingkungan, suhu juga itu akan mempengaruhi analit di dalam tubuh. Demam juga, ini juga dia bisa mempengaruhi ya, seperti peningkatan kadar insulin gitu. Sehingga kalau peningkatan kadar insulin yang tadinya gulanya tinggi itu bisa menjadi berturun gitu ya, karena adanya demam ya. Dan ini ada trauma, variasi ritme sirkadian, silahkan dibaca nanti. Itu juga mempengaruhi. Umur juga sama ya, umur, kemudian ras, jenis kelamin juga sama, bisa mempengaruhi. Contoh pada kreatinin kinase, otot itu kan pada pria lebih besar dibanding wanita, sehingga biasanya kadar kreatinin kinase ini akan berbeda. Makanya pada kimia darah itu nanti ada kadar normalnya berbeda antara perempuan dengan laki-laki, atau misalnya usia berapa dengan misalnya usia anak muda dengan yang sudah lansia, itu ada normalnya seperti itu, akan berbeda karena tadi faktor yang mempengaruhinya banyak sekali. Selain jenis kelamin, kemudian usia juga itu akan mempengaruhi jenis atau kadar dari analit tertentu di dalam tubuh kita. Kehamilan juga ini bisa mempengaruhi ya. Contoh biasanya hormon-hormon itu akan lebih meningkat, contoh pada hormon reproduksi dan seterusnya. Nah, pengambilan spesimen ya, pengambilan spesimen ini yang harus dilakukan apa saja. Pastikan alat itu bersih, kering, tidak mengandung bahan kimia, tabung vakum yang sudah memang tidak cuci ulang. Jadi memang kalau di lab langsung atau untuk pemeriksaan yang benar-benar real itu harus menggunakan tabung vakum yang memang sekali pakai gitu ya. Ini nanti wadahnya, antikoagulannya juga tadi sudah ya. Nah, ini ada antikoagulannya apa saja? Ada heparin. Antikoagulan ini biasanya digunakan untuk tabung vakum L-heparin, yaitu pada tabung vakum warna hijau gitu ya. Antikoagulan lainnya ada EDTA atau etilen diamin tetraasid asid, ada natrium klorida, ada oksalat gitu ya. Seperti itu. Tadi ini sudah ya pengantar formulir apa saja yang harus diperhatikan. Ini data-datanya secara lengkap ya. Tadi pengolahan spesimen, karena kan ada yang langsung menggunakan whole blood, kemudian bagaimana mencari serum atau mencari plasma, ini sudah dijelaskan ya, tinggal dibaca saja. Kemudian ini penyimpanan spesimen. Untuk penyimpanan spesimen ini pastikan bahwa dia tidak terjadi kontaminasi. Faktor apa saja yang mempengaruhi stabilitas? Kalau tidak stabil, maka spesimen itu akan rusak, sehingga memang spesimen itu harus dipastikan benar-benar stabil ya. Faktor apa saja yang mempengaruhi stabilitas spesimen? Antara lain apabila terjadinya kontaminasi oleh mikroorganisme atau kuman dan bahan kimia, terjadinya metabolisme oleh sel-sel hidup pada spesimen, terjadi penguapan, pengaruh suhu, apakah dia terlalu panas suhunya seperti itu atau terlalu dingin, juga itu akan mempengaruhi ya. Sehingga memang ada bagaimana cara penyimpanannya, itu harus benar. Misalnya disimpan pada suhu kamar. Biasanya kalau untuk pemeriksaan kimia darah itu tidak boleh lebih dari 1 jam biasanya kalau untuk disimpan di suhu kamar. Kemudian kalau disimpan di suhu lemari es itu harus dipastikan bahwa suhunya itu antara 2 derajat sampai 8 derajat Celcius. Kalau misalnya dibekukan di freezer gitu ya, itu harus minus 20 derajat, minus 70 sampai 120. Jangan sampai terjadi beku ulang. Jadi kalau sudah terjadi beku ulang itu gimana? Kalau sampel sudah dikeluarkan, oh ya sudah, sekali pakai langsung ya. Jangan misalnya udah dipakai, masukin lagi ke kulkas, beku ulang, itu namanya beku ulang. Keluarin lagi, tidak boleh seperti itu ya.
Penyimpanan spesimen darah sebaiknya dalam bentuk serum, itu yang terbaik ya. Bagaimana teknik pengiriman spesimen? Nah, tadi pengiriman spesimen ini dilakukan apabila lab yang kita tuju itu tidak lengkap pemeriksaannya, atau misalnya spesimen antara lain apabila terjadinya kontaminasi oleh mikroorganisme atau kuman dan bahan kimia, terjadinya metabolisme atau oleh sel-sel hidup pada spesimen, terjadi penguapan, pengaruh suhu, apakah dia terlalu panas suhunya seperti itu atau terlalu dingin juga itu akan mempengaruhi ya. Sehingga memang ada bagaimana cara penyimpanannya itu harus benar. Misalnya disimpan pada suhu kamar. Biasanya kalau untuk pemeriksaan kimia darah itu tidak boleh lebih dari 1 jam biasanya kalau untuk disimpan di suhu kamar. Kemudian kalau disimpan di suhu lemari es itu harus dipastikan bahwa suhunya itu antara 2 derajat sampai 8 derajat Celcius. Kalau misalnya dibekukan di freezer gitu ya, itu harus minus 20 derajat, minus 70 sampai 120. Jangan sampai terjadi beku ulang. Jadi kalau sudah terjadi beku ulang itu gimana? Kalau sampel sudah dikeluarkan, oh ya sudah, sekali pakai langsung. Ya, jangan misalnya udah dipakai masukin lagi ke kulkas beku ulang, itu namanya beku ulang, keluarin lagi, tidak boleh seperti itu ya. Penyimpanan spesimen darah sebaiknya dalam bentuk serum, itu yang terbaik ya. Bagaimana teknik pengiriman spesimen? Nah, tadi pengiriman spesimen ini dilakukan apabila lab yang kita tuju itu tidak lengkap pemeriksaannya, atau misalnya ada lab cabang, misalnya di kampus-kampus tertentu itu kan ada lab misalnya. Nah, pemeriksaannya itu tidak dilakukan di lab kampus tersebut, tapi dia harus dikirim misalnya ke lab pusatnya. Nah, bagaimana caranya supaya tetap si spesimen itu dalam keadaan baik dan stabil? Yang pertama adalah waktu pengiriman jangan melampaui masa stabilitas spesimen, tidak terkena sinar matahari langsung, kemasan harus benar-benar memenuhi syarat. Contoh menggunakan cool box, kemudian harus tahu suhunya berapa, pastikan si sampel tersebut itu tidak akan tumpah. Kemudian suhu pengiriman harus memenuhi syarat seperti itu. Nah, itu mungkin untuk pra-analitik yang harus kalian pahami. Silakan dipelajari lagi ini PMK-nya ya. Kemudian nanti dikerjakan untuk kuisnya, pemahaman kuisnya seperti itu. Kalau misalnya ada hal yang mau ditanyakan, mohon maaf ini kalau misalnya ada kesalahan dalam pengucapan. Tadi di awal saya bilang kimia analitik ya, karena ini saya merekamnya pada saat keadaan sudah capek, jadi agak agak belibet gitu ya ngomongnya. Harusnya memang kimia klinik gitu ya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan didiskusikan di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.